Hari itu langit cerah di atas kota Tokyo. Sekolah dasar Nobita tengah mempersiapkan pertandingan olahraga tahunan antar kelas, dan semua murid tampak bersemangat, kecuali satu anak. Nobita duduk termenung di bangku taman sekolah. Wajahnya lesu. Ia baru saja diberitahu oleh gurunya bahwa ia harus menjadi bagian dari tim estafet kelas. Sayangnya, berlari bukanlah keahliannya. Bahkan saat jalan santai pun ia kadang tersandung. "Kenapa harus aku?" keluhnya. "Aku akan mempermalukan timku." Tiba-tiba, suara yang familiar terdengar dari belakang semak. "Kalau kamu terus mengeluh, kamu memang tidak akan pernah menang." Doraemon muncul dengan wajah tenang sambil menggigit dorayaki. "Aku tahu kamu akan datang," kata Nobita sambil berdiri. "Tolong bantu aku kali ini, Doraemon. Aku tidak bisa mengecewakan timku lagi." Doraemon berpikir sejenak, lalu mengeluarkan sebuah benda dari kantong ajaibnya. Itu adalah sepasang sarung tangan berwarna cerah dengan pola bintang dan pita kecil di sisi jari-jarinya. "Apa itu?" tanya Nobita, bingung. "Ini, sarung tangan cheerleaders pembawa kemenangan." Sarung tangan ini mengandung semangat ratusan cheerleader profesional dari masa depan. Siapapun yang memakainya akan langsung merasakan semangat, kepercayaan diri, dan kekompakan tim yang luar biasa. Dan yang paling penting, mereka bisa menyemangati siapapun, termasuk diri sendiri. Nobita menyeringai lebar. "Aku bisa menang dengan ini?" tanyanya. "Bukan kamu yang menang karena sarung tangan ini," jawab Doraemon. "Tapi karena kamu percaya kamu bisa melakukannya." Keesokan harinya, hari pertandingan pun tiba. Kelas Nobita bersiap di lapangan. Semua murid mengenakan kaos olahraga. Peluit guru terdengar nyaring. Nobita, dengan sarung tangan cerahnya tersembunyi di balik jaket, berdiri gugup di garis start. Begitu lomba dimulai, Nobita segera merasakan efek sarung tangan. Setiap langkah kakinya terasa ringan. Suara riuh dari sarung tangan, yang secara ajaib memekikan kata-kata penyemangat seperti, "Ayo, kamu bisa," dan "lari seperti angin," menggema di telinganya. Anehnya, suara itu hanya bisa ia dengar sendiri. Dan entah bagaimana, setiap kali ia mendengar teriakan itu, tubuhnya merespons lebih cepat. Penonton bersorak. Nobita berhasil menyusul dua pelari lain dan, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, berhasil memberikan tongkat estafet tepat waktu kepada Tsuneo. Tim mereka menang. Setelah pertandingan, semua teman memuji Nobita. "Gila, Nobita! Dari mana kamu belajar lari begitu cepat?" teriak Gian, kagum. Nobita tertawa, tapi tidak bisa menahan rasa bangga dalam hatinya. Namun, Doraemon memperingatkan, "Ingat, jangan terlalu tergantung pada alat ini. Sarung tangan itu hanya memunculkan semangat yang sebenarnya sudah ada dalam dirimu." Sayangnya, Nobita terlalu terbuai. Ia mulai menggunakan sarung tangan untuk hal-hal kecil, ujian, bermain bola, bahkan saat makan siang. Ketika sarung tangan mulai kehabisan energi karena terlalu sering digunakan, efeknya melemah. Di pertandingan sepak bola berikutnya, Nobita jatuh tersungkur dan menabrak tiang gawang. Malam harinya, Doraemon menemuinya di kamar. "Aku tidak mengerti, sarung tangan itu gagal." "Bukan gagal," kata Doraemon. "Kamu terlalu bergantung padanya. Alat itu hanya membantumu menemukan semangat. Tapi setelah kamu menemukannya, kamu harus belajar menggunakannya sendiri." Nobita merenung sepanjang malam. Seminggu kemudian, di pertandingan final bola voli antar kelas, Nobita memutuskan untuk tidak menggunakan sarung tangan. Ia berdiri di lapangan dengan tangan kosong, penuh keraguan namun juga penuh tekad. Saat bola datang ke arahnya, Nobita melompat, memukul bola, dan skor! Teman-temannya bersorak. Kemenangan pun diraih. Bukan karena alat ajaib, tapi karena kerja sama dan keyakinan. Setelah pertandingan, Nobita mengembalikan sarung tangan itu ke Doraemon. "Aku tidak butuh ini lagi," katanya sambil tersenyum. "Ternyata semangat tidak perlu dibeli dari masa depan. Ia sudah ada dalam diriku." Doraemon tersenyum puas.
Itu baru Nobita yang ku kenal. Mr. Big dan juga nenek akhirnya memutuskan untuk pergi dari kampung halaman demi mencoba meningkatkan ekonominya dan pergi ke Zootopia. Awalnya, Mr. Big pun menjalani hari-hari penuh dengan perjuangan dan kerja keras. Setelah sekian lama berusaha dan bekerja keras, Mr. Big pun akhirnya memiliki uang yang banyak. Dan suatu ketika, Mr. Big melihat sekelompok beruang kutub yang tengah kepanasan, karena cuaca Zootopia sangat tidak cocok bagi beruang kutub. Mr. Big kemudian berbaik hati membelikan mereka es krim untuk sekedar menghilangkan rasa panas mereka. Dan berkat kebaikan Mr. Big, sekelompok beruang kutub pun membantu serta menyelamatkan bisnis Mr. Big dari musuh-musuh yang lain. Dan semenjak itu, Mr. Big pun membuat bisnis bersama dengan beruang kutub. Selain itu, ia memanggil seluruh tikus untuk hidup berdampingan bersama mereka semua. Setelah itu, di Zootopia tengah mengadakan acara pencarian bakat internasional. Salah satu juri terkenal yang merupakan penyanyi solo bernama Gazelle tengah mencari penari latar untuk lagu barunya. Polisi Clawhazer yang sangat mengidolakan Gazelle dan berencana untuk ikut audisi. Saat itu ia tengah mencari pasangan menarinya. Tak disangka-sangka, orang yang bersedia menemani Clawhazer adalah pimpinan Bogo. Bogo yang tidak ingin mengecewakan atasannya pun berusaha menari semaksimal mungkin, hingga akhirnya, tarian mereka berdua pun terlihat sangat sempurna dan disukai oleh semua juri termasuk Gazelle. Namun ternyata, impian Clawhazer yang berhasil menjadi penari latar Gazelle hanyalah mimpi Clawhazer. Di sisi lain, diperlihatkan seekor musang yang bernama Sam. Di mana Sam adalah sosok pelayan terbaik di salah satu restoran di Zootopia. Hari itu, Sam berencana menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat, karena ia hendak nonton konser Gazelle yang akan digelar malam ini. Namun angan-angan ingin menyelesaikan pekerjaan dengan cepat harus dipatahkan saat ia kedatangan Flash. Seekor hewan yang bertingkah sangat lambat. Ia pun hendak melakukan makan malam di restoran tersebut. Walaupun merasa kesal, Sam pun tetap melayani Flash dengan sangat profesional. Keadaan pun semakin memburuk saat beberapa pelanggan juga merasa kesal karena pelayanannya yang lama. Di mana Sam terlalu fokus menjelaskan dan mengarahkan Flash yang sangat lambat. Kesabaran Sam pun menghilang saat ia melihat jika beberapa menit lagi acara konser Gazelle akan segera dimulai. Ia pun tidak sengaja membuka botol dengan perasaan emosi dan mengenai ke pelanggan lain. Hal ini membuat para pelanggan sangat marah. Di tengah-tengah kekacauan, Flash tiba-tiba menundukkan tubuhnya dan mengeluarkan cincin untuk melamar kekasihnya. Keadaan romantis tersebut akhirnya mampu meredam emosi pelanggan dan menenangkan diri Sam. Sam kemudian meminta maaf karena pelayanannya yang kurang baik dan terkesan terburu-buru. Namun, Flash dan sang kekasih sama sekali tidak mempermasalahkan hal tersebut. Dan ternyata, Flash dan kekasihnya juga hendak nonton konser Gazelle. Saat itu juga, Flash mengajak Sam untuk berangkat nonton konser bersama. Dan film pun selesai.